kali pertemuan akan ketemu dengan saya. Cuma nanti saya akan minta dari teman-teman, jika memungkinkan nanti kita bisa dalam 1 minggu itu pertemuannya 2 kali, karena saya harus mengejar segera selesai begitu. Kalau dari sisi jadwal, kalau untuk angkatan 19 saya cek di sini kalian masih ada waktu kosong itu di hari Jumat siang ya. Jumat pagi, Jumat siang kosong. Ya, Senin Selasa pagi saya. Yaitu ada kosong Jumat pagi atau siang. Adakah yang mungkin di Jumat pagi atau siang ada yang mengulang atau ikut di mata kuliah lain? Terkhusus yang wajib mengikuti kuliah ini saja, yang bukan MBKM. Ada? Tidak ada ya. Kalau begitu, apakah mungkin teman-teman berkenan kalau mungkin kita akan menjadwalkan untuk swamedikasi ini di hari Rabu dan Jumat? Ada yang keberatan? Oke, kalau tidak keberatan, sementara nanti kita coba untuk jadwalkan hari Rabu dan Jumat ya di mata kuliah swamedikasi. Karena saya berharap sebelum saya cuti nanti kuliah ini sudah selesai begitu. Oke, baik. Ini adalah pertemuan pertama untuk mata kuliah swamedikasi. Mbak Indah, mungkin saya bisa dibantu yang mengikuti kuliah ini total yang tidak include MBKM itu ada berapa orang, daftarnya siapa saja, nanti bisa dikasihkan saya ya, supaya nanti saya bisa membentuk untuk kelompok. Baik Bu, kemarin juga sudah saya minta list buat yang ikut teknis. Oke, baik, terima kasih. Oke, saya tunggu ya. Oke, nah sebelumnya saya akan share screen dulu. Ya, sudah terlihat screen saya? Ya, baik. Ya, untuk pertemuan pertama ini saya jadwalkan kita akan sampaikan dulu terkait dengan kontrak pembelajaran untuk swamedikasi, dan juga nanti akan ada sedikit kuliah pengantar ya, teori terkait dengan swamedikasi begitu. Untuk RPS swamedikasi, jika teman-teman menghendaki, nanti juga bisa dilihat ya di Spada gitu. Nah, jadi untuk swamedikasi ini kenapa kita berikan gitu ya? Kenapa kok swamedikasi itu diberikan di menjadi kuliah pilihan di farmasi S1 ya? Karena kita tahu bahwa swamedikasi itu adalah bagian dari pelayanan farmasi klinik ya, pekerjaan farmasian yang dilakukan oleh apoteker di apotek. Nah, di sini untuk aturan dari perkuliahan swamedikasi ini ya, sama halnya dengan mata kuliah yang lain ya, kita sesuaikan dengan aturan yang sudah berlaku bahwa kuliah itu mungkin akan dilaksanakan secara luring dan juga daring ya. Jadi ada dua kemungkinan ini. Nah, nanti kita untuk kuliah luringnya nanti kita akan sesuaikan dengan jadwal dari prodi. Nah, kemudian ya kita akan melakukan pertemuan daring itu melalui Zoom. Dan untuk beberapa materi ini untuk Spada memang saya masih terkendala untuk bisa menambahkan activity di Spada ya. Jadi ini Spadanya belum saya tambahkan terkait dengan materi-materi. Saya masih koordinasi dengan Bu Maya karena kelas di Spada kebetulan yang membuat adalah Bu Maya, pengampunya yang sebelumnya.
Kemudian di sini karena hanya ada satu kelas, ya sesuai dengan jadwal kita mulai kuliah pada pukul 13 sampai 15 ya, ini presensinya maksimal. Silahkan yang tadi belum presensi, sudah lebih dari jam 13, silahkan bisa mulai mengisi presensi di ujian. Ya, dan tolong ini menjadi perhatian, tanggung jawab bagi semuanya juga. Jangan sampai ada yang terlewat untuk melakukan presensi. Ya, kemudian sama halnya dengan mata kuliah lain ya, jadi untuk informasi terkait juga tugas, materi itu nanti akan diakses melalui Pada dan kemudian terkait sistem pembelajaran di kuliah ini nanti akan ada pembagian kelompok ya untuk case study. Meskipun mungkin pembagian kelompoknya ini nanti apa namanya mungkin akan saya rolling gitu ya dari beberapa topik gitu. Nah itu untuk kuliah sama medikasi. Dan saya mengharapkan sebisa mungkin yang bisa on cam silahkan untuk bisa on cam ya pada saat pertemuan seperti ini karena ini kan kita tidak banyak orang ya. Jadi kelasnya adalah kelas kecil. Saya mau interaksi kita lebih baik lagi ya. Semuanya bisa aktif sehingga nanti saya juga akan lebih mengenal ke adik-adik 2019. Oke, nah ini untuk rencana pembelajaran kita selama 1 semester ini. Ya, jadi ini adalah ruang lingkup dari penyakit-penyakit atau gejala-gejala yang dapat diatasi dengan medikasi. Nah, nanti akan kita bahas lebih dalam, lebih lanjut lagi pada saat studi kasus. Ya. Tetapi sebelum itu kita tentunya harus mengawali dulu dengan regulasinya ya, jadi dasar hukumnya ya terkait dengan sebenarnya batasannya medikasi itu yang seperti apa, kemudian obat-obat apa saja yang nantinya bisa digunakan atau bisa direkomendasikan di dalam memberikan pelayanan medikasi. Nah itu nanti akan kita bahas ya dalam topik regulasi dan peran apoteker dalam medikasi nanti untuk di pertemuan yang kedua. Nah ini nanti metodenya adalah learning journal dan juga diskusi kasus. Jadi nanti saya akan mengawali ini dengan meng-share beberapa pertanyaan pemantik untuk diskusi ya. Nanti akan saya share melalui Spada. Kemudian untuk yang topik ini nanti sifatnya dikerjakan secara individu, tetapi nanti akan ada diskusi di dalam kelompok begitu. Kemudian selanjutnya kita akan membahas ke materi medikasi pada gangguan pernafasan ya. Tentunya ini hanya pada gejala-gejala yang memang boleh dilakukan medikasi ya. Jadi tidak semua kasus atau gejala pada gangguan respiratori yang bisa kita atasi. Kemudian pada mata, kemudian kondisi nyeri, ya. Kemudian ada gangguan pencernaan dan juga pada gangguan kulit. Nah itu untuk ruang lingkup terkait dengan penyakit atau gejala keluhan yang bisa diatasi dengan medikasi. Nah, ada tambahan di sini adalah peran terapi obat tradisional dalam medikasi karena pada kenyataannya di lapangan juga banyak ditemui kasus-kasus pengobatan sendiri itu dengan memanfaatkan terapi dengan menggunakan obat tradisional. Gitu. Nah, kemudian di pertemuan sebelum UTS dan UAS ini akan ada review. Nah, kalau dari yang sebelum-sebelumnya kita hanya studi kasus, nah pada review ini nanti kita akan melakukan simulasi. Ya, jadi nanti teman-teman akan berpraktek sebagaimana menjadi seorang apoteker yang nantinya melakukan pelayanan medikasi. Nah, nanti kasusnya bagaimana ya? Nanti kasusnya dari kasus-kasus yang sebelumnya sudah pernah kita bahas ya dari case study-nya, itu kemudian akan kita koleksi, kemudian nanti akan kita acak. Nah, harapan saya nanti karena ini cuma bersedikit, semuanya nanti bisa melakukan simulasi. Mungkin nanti akan dibagi, ada yang dapat simulasi di review pertama, mungkin ada juga yang dapat di review 2 gitu ya. Supaya nanti dapat pengalaman yang sama. Oke.
Kemudian induk penilaiannya masih sama seperti yang farmakoterapi 2 tadi ya. Karena mata kuliah ini mendukung untuk persentase mata kuliah case method ya. Jadi untuk swamedikasi ini juga kita berlakukan case methodnya ada 50%. Kemudian UTS dan UAS-nya masing-masing ada 20 dan 30. Jadi memang bobotnya yang lebih besar adalah di portofolio untuk case methodnya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Silahkan mungkin kalau ada yang belum jelas. Sudah cukup untuk kontrak perkuliahan? Nah, karena nggak ada yang bertanya, saya anggap sudah cukup jelas, tidak ada yang protes. Ya ini kebetulan putri semua ya. Tadi kayaknya ada Mas Tamam tadi ya. Oh sudah nggak ada. Ya ini kelas spesial berarti ini ya. Pesertanya putri semua ini. Jadi kalaupun mungkin nanti pada saat kuliah terpaksanya sedikit nabrak Jumatan di hari Jumat, saya kira nggak masalah ya. Oke, saya akan lanjutkan untuk kuliah pengantar ya, untuk konsep materi terkait dengan pelaksanaan swamedikasi. Oke, sudah bisa dilihat screen saya? Sampun, Bu. Sampun, Bu. Nah, ada yang tahu ini fotonya siapa? Yeni. Narsis ini ya. Ya ini kebetulan saya ambil pada saat praktek di apotek ya. Pada saat melakukan pelayanan swamedikasi. Ini sayangnya ini pasiennya kepotong ini. Nggak muncul karena ini saya ambil, saya potongkan dari video yang kami susun. Oke, nah tadi sedikit saya singgung ya, kenapa kita melakukan pelayanan swamedikasi atau apa dasarnya ya, legalitasnya kita boleh melakukan pelayanan swamedikasi gitu ya. Nah, di sini yang jelas itu tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Jadi swamedikasi ini adalah bagian dari pelayanan apoteker di bidang farmasi klinik ya. Jadi kalau kita bicara farmasi klinik itu tidak melulu terkait dengan pelayanan resep saja ya, tetapi kalau di apotek itu adalah juga termasuk di dalamnya adalah pelayanan non resep ya, yaitu swamedikasi. Nah, ini yang menjadi legalitasnya kita gitu ya. Nah, kemudian hal ini kemudian diatur ya. Kebetulan untuk Permenkesnya ini kan memang selalu diperbarui ya. Jadi untuk yang terbaru tahun 2016. Kemudian ada pedoman ya, ada aturan yang bisa diacu di dalam kita melakukan pelayanan kefarmasian ya. Pelayanan kefarmasian ini ruang lingkupnya cukup luas ya, baik itu dari manajerial maupun dari pelayanan farmasi klinik ya. Termasuk di dalamnya juga swamedikasi. Nah, ada pedoman yang disusun kerjasama antara Kementerian Kesehatan dengan PPIAI ya, Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Nah, itu membentuk pedoman Good Pharmacy Practice ya, cara pelayanan kefarmasian yang baik. Nanti teman-teman bisa juga nanti mengakses ya. Nah, kemudian kalau dulu ya, pada aturan yang lama itu farmasi itu boleh melakukan yang namanya adalah pelayanan obat wajib